Swastiastu. Perkenalkan, nama Tiang Made Sirsa, Perbetul Desa Banjarasem. Nah, terkait dengan beberapa anak kami yang disabilitas, yang memang berkarya melukis, itu memang sudah lukisannya itu para pejabat malah sampai ke luar negeri, lukisannya itu dijual. Pernah tampil di Kick Andy karena memang dari segi kemampuannya luar biasa. Kalau program disabilitas gitu berkaitan dengan Permendes yang sekarang gitu, bagi masyarakat yang memang tidak bekerja disabilitas itu akan diberikan bantuan berupa BLT, dana desa. Terus yang berikut, kami mengajukan anak-anak ini untuk bisa mendapatkan bantuan, baik itu ke pusat ataupun komunitas-komunitas yang ada di luar desa Banjarasem. Gitu. Jadi mereka dibantu oleh yayasan secara rutin, ada pula yang yang membantu di saat-saat pandemi seperti Covid niki juga tetap dibantu. Niki anak niki seorang gadis, alamatnya di Banjar Dinas Yehanakan, Desa Banjarasem. Adiknya juga cacat gitu. Jadi mereka berkarya di rumah saja, itu melukis, sudah itu yang satunya menulis buku gitu. Saya Winda Karunadita, usia saya 31 tahun. Saya mengalami kelumpuhan karena kelainan genetik muskular distrofi yang menyebabkan kelumpuhan pada seluruh otot sehingga saya kesulitan untuk bergerak. Di tahun 2014 ayah saya meninggal karena penyakit lever. Saat itu keluarga kami kehilangan tulang punggung keluarga dan saya memutuskan untuk belajar melukis secara otodidak agar saya bisa menggantikan beliau sebagai tulang punggung keluarga. Saya ada bakat seni dari ayah saya, Bapak Ketut Kunyu. Beliau adalah seniman pemahat dari Gianyar. Kalau pertama kali itu saya hanya mencoba menggambar di kertas, itu pun hanya dengan pensil warna dan pulpen karena waktu itu saya belum bisa membeli alat-alat lukis, jadi waktu itu hanya seukuran buku gambar. Nah, tapi pada tahun 2015 ada seorang pengusaha dermawan yang datang ke sini. Namanya Bapak Noman Santiawan. Beliau melihat lukisan saya di kertas dan beliau bilang, itu sangat bagus, coba kembangkan bakatmu, nanti saya bantu alat lukis. Jadi beliaulah orang pertama yang memberikan saya alat lukis. Awal-awal memang sulit, belum banyak yang tahu, tapi setelah dilihat oleh orang-orang yang berminat, kemudian ada beberapa media cetak juga yang datang, akhirnya lukisan saya mulai diketahui banyak orang dan mulai banyak pesanan yang masuk. Apalagi saat itu saya diundang oleh salah satu stasiun TV swasta. Nah, disitulah pesanan mulai mengalir semakin banyak. Kebanyakan tergantung pesanan, tapi sesuai dengan lukisan yang memang pernah saya jual. Jadi mereka tahu apa sih lukisannya Winda, apa sih ciri khasnya, mereka sudah tahu. Jadi mereka mau pesan yang seperti ini yang memang udah pernah terjual, tapi mereka tahulah, tinggal dibeda-bedain sedikit. Kebanyakan lukisan saya itu lukisan khas Bali dan juga tema Chinese painting. Kalau saya seharian penuh biasanya mulai dari jam 8 pagi sampai sore, dan nantinya malam juga kerja lagi karena memang saya kan tulang punggung keluarga. Jadi saya harus tekun, ya nggak boleh kenal kata jenuh atau apa. Jadi selain itu agar saya juga bisa mempersiapkan lukisan-lukisan untuk pameran yang semuanya memang saya handle sendiri, jadi saya bekerja dari pagi sampai malam. Memang sudah ya, jika ada penyandang disabilitas yang bisa melukis, saya bisa bantu perkenalkan ke yayasan yang mungkin bisa bantu mereka, atau mungkin disabilitas yang ingin berjualan, saya kalau ada rezeki lebih bisa kasih sedikit bantuan modal untuk mereka seperti itu.
Jadi kalau untuk mengajar memang sulit karena kondisi fisik kita dan juga jarak. Ya harapannya untuk teman-teman disabilitas apapun bakatnya, entah di melukis, menulis ataupun berniaga lainnya, ya dicoba saja dulu. Siapa tahu nanti ketemu jalannya, ketemu event-event yang bisa kita ikuti. Jadi kita nggak perlu minder, yang penting kita mau berusaha untuk mencoba dulu. Dan untuk pihak-pihak yang mungkin bisa membantu dari pemerintah atau dari komunitas dan pengusaha lainnya, mungkin bisa memberikan dukungan dan dorongan semangat ya bagi teman-teman yang mau memulai, agar mereka bisa bangkit dan bisa memiliki modal awal untuk berusaha. Dulu Windanya baru 6 tahun ke atas itu tiba-tiba dia jatuh, langsung hilang bisa jalannya. Udah ke Sepiale sana, udah ke tumbuh kembang, terus ke pengobatan alternatif, sama sekali tidak ada hasilnya. Ibu harus semangat karena anak-anak, kalau ibu tidak semangat, berarti anak-anak kan tidak mau semangat juga. Ya tentu bangga, ibu merasa bangga. Artinya Winda menjadi tulang punggung. Kalau dulu sebelum Winda bisa ngelukis gitu, ibu cuma bisa bekerja, istilahnya kalau di Bali cuma bekerja di kamar suci aja gitu. Sambil ngurus anak semuanya harus ibu kerjakan. Harapan kedepannya semoga dia sehat, semoga dia lukisannya lancar, biar bisa membantu teman-temannya yang masih kekurangan gitu. Kalau ibu menyemangati teman-teman yang ada di Singaraja, jika mempunyai anak seperti ibu, sayangilah dia, ajarilah dia semampu mungkin, rawatlah dia dengan baik, begitu.